Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Halimah dari kelas A Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat duha dan keutamaannya. Pengertian sholat duha. Sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu duha. Sholat duha berasal dari dua kata yang berbeda, yaitu sholat, yusolli sholatan, dan ad-duha. Kata sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna yaitu doa. Dalam terminologi syara, sholat berarti beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian, ad-duha atau duha adalah waktu antara mulai naiknya matahari hingga sebelum matahari tergelincir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata duha adalah waktu menjelang tengah hari. Dalam fikih Islam, sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik, sekurang-kurangnya melebihi 1 tombak atau 7 hasta dalam pandangan mata. Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sholat duha merupakan sholat sunnah yang pelaksanaannya yaitu saat matahari mulai naik dan berakhir saat tergelincirnya matahari di waktu duhur. Hukum sholat duha. Hukum melaksanakan sholat duha bagi kaum muslim adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, beliau tidak melaksanakan sholat duha secara terus-menerus karena takut pada akhirnya akan menjadi amalan yang wajib dilakukan oleh umatnya. Namun beliau selalu membiarkan istrinya yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk melakukan sholat duha. Bahkan dalam hadis lain, Nabi berpesan kepada Abu Hurairah dan Abu Dzar untuk tidak meninggalkan sholat duha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan 3 hal kepadaku yang tidak pernah aku tinggalkan sampai aku mati nanti, yaitu puasa 3 hari pada setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu kapankah waktu pelaksanaan sholat duha? Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar menemui ahli Quba dan mereka sedang sholat duha. Lalu Nabi bersabda, sholat awabin atau duha ialah di saat kepanasannya anak unta. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu sholat duha adalah di saat kepanasannya anak unta. Para ulama memperkirakan bahwa waktu di saat matahari meninggi kira-kira setinggi 1 tumbak sampai sebelum duhur. Jika melihat waktu pada jam, maka waktunya dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Sholat duha dapat dilakukan sebanyak 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat dengan melakukan salam tiap 2 rakaat. Lalu boleh juga dikerjakan dengan jumlah rakaat yang diinginkan. Berdasarkan hadis, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan ada kalanya menambah sesukanya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan sholat duha. Yang pertama adalah sebagai sedekah bagi persendian tubuh kita. Dilansir oleh Imam Abu Daud dari Buraidah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada diri manusia itu terdapat 360 persendian, maka hendaklah ia memberi sedekah untuk setiap persendiannya tersebut. Para sahabat mengatakan, wahai Nabi Allah, siapa yang akan mampu melakukannya? Beliau bersabda, mengubur ludah dalam masjid atau sesuatu yang engkau buang dari jalan seperti menyingkirkan duri atau hal lainnya yang dapat mengganggu orang yang lewat adalah sedekah. Jika tidak mendapatinya, maka 2 rakaat duha sudah cukup bagimu. Yang kedua, merupakan ghanimah yang besar.
Orang yang melaksanakan sholat duha seperti mendapatkan ghanimah atau keuntungan dari harta rampasan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, maukah kalian kutunjukkan kepada tujuan yang paling dekat dari mereka, musuh yang akan diperangi, paling banyak ghanimah, keuntungan, dan cepat kembalinya? Mereka menjawab, tentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat duha, maka dialah yang paling dekat tujuannya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang ketiga adalah orang yang mengerjakannya mendapat ampunan. Orang yang mau mendirikan dan rajin mengerjakan sholat duha merupakan orang yang sangat beruntung karena ia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan istiqomah akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan demikian, sholat duha menjadi amalan sunnah muakkad yang sangat baik untuk dilakukan oleh umat Islam. Sholat duha dapat dikerjakan di waktu senggang, serta mengandung banyak sekali keutamaan dan berkah bagi siapa saja yang mengerjakannya. Sekian penjelasan mengenai sholat duha. Semoga video ini dapat menjadi manfaat bagi siapapun yang menonton dan mendengarkannya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.